Assalamualaikum guys. How are you today? I'm very well, thank you. Nice to meet you. Senang bertemu kalian lagi hari ini. Sudah pada sarapan semuanya? Alhamdulillah. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bismillah. Doa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Berapa orang? Siapa yang absen? Siti Fatimah. Oh ya, kenapa Siti Fatimah tidak hadir? Sakit ya? Sakit apa ya dia ya? Oh, demam. Oke, karena berhubung teman kita sedang sakit, mari sama-sama kita doakan Fatimah ya segera sembuh dan besok bisa bergabung kembali dengan kita. Anak-anak ya, bisa kita ingatkan kembali kesepakatan kelas kita hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Tidak boleh main handphone. Iya, lalu? Tidak boleh bicara. Iya. Tidak boleh bermain handphone. Oke, tidak ada yang bawa handphone kan? Tidak. Syukurlah. Dan yang terakhir? Wajib bertanya. Iya, silakan bertanya bagi yang belum paham tentang topik kita hari ini ya. Oke guys, I'm going to show you this picture. Oke, pasti semua tahu ya ini ya. Jadi ini semua makanan favorit umat Indonesia, ya kan? Oke, siapa yang belum pernah makan mie instan? Oh, belum pernah? Iya, belum pernah sekali ya Aminah ya. Oke, nah kalau kalian sudah pernah ya kan makan mie instan, coba dijawab pertanyaan ini. Siapa yang mau jawab? Oke, Aini stand up please. Oke ya, bagaimana sih cara kita masak mie instan yang lezat? Cara masak mie instan yang lezat itu yang pertama kita merebus air sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan mie instan yang sudah kita kupas. Lalu tunggu sampai mie-nya matang. Setelah matang, angkat lalu tuangkan ke dalam piring yang sudah berisi bumbunya. Oke, good. Aduk sampai rata. Oke, give applause, tepuk tangan buat Aini. Iya, Aini sudah menjelaskan ya bagaimana dia menikmati mie instan yang enak. Apakah semuanya sama melakukan hal tersebut? Iya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa tahu cara masak mie instan? Intan. Caranya melihat dari belakang kemasannya. Dari belakang kemasannya. Oke, berarti dari belakang kemasan mie instan itu kita bisa lihat caranya ya. Oke, cara memasaknya atau instruksinya. Oke. Ya, kalian bisa lihat video how to cook mie instan ya, mie sedap. In the middle of night, I'm so hungry, so I'm gonna make instant noodles, so it's quite easy to make. So first, just boil the noodles for 3 minutes. And in the meantime, just prepare the seasoning. Put everything together until mixed. Put the noodle on top and don't forget to give an egg. And here we go. So that is a noodle. Oke, itu dia ya. Berarti yang dijelaskan video tadi itu sama seperti yang dijelaskan oleh Aini ya. Oke, coba sekarang kita nih berbagi pengalaman ya. Kalau kalian pernah memasak mie instan, lalu instruksi-instruksi apa sih lainnya yang pernah kalian lakukan? Aminah? Oke, stand up please. Saya pernah belajar komputer dengan Bu Kamila ini dalam pelajaran informatika. Oke, berarti menyalakan komputer ya? Iya. Oke, good. Give applause for Amina. Selanjutnya, siapa yang punya pengalaman lain yang pernah melakukan hal-hal sesuai dengan petunjuk dan instruksi? Oke, Ranita, please.
Saya pernah membuat pupuk kompos saat di lahan pertanian. Oke, membuat pupuk kompos. Dari Oke. sisa tanaman. Oke, dari sisa tanaman. Dan itu berhasil ya? Iya. Oke, good. Give applause for Ranita. Ada lagi yang mau kasih berbagi pengalamannya? Ada? Oke, enough ya, cukup ya. Nah, kalau begitu, di sini ada video ya yang menampilkan penjelasan tentang jadi pembahasan kita hari ini adalah prosedur teks. Oh ya, sebelum Miss putar videonya, mungkin ada yang mau bilang atau mengatakan apa sih itu prosedur teks? What is the prosedur teks? Iya, Aminah? Aminah tadi sudah. Coba kita beralih ke Syahrini. Syahrini, stand up please. Oke, what is the prosedur text? Prosedur teks adalah langkah-langkah mengerjakan sesuatu. Oke, good ya. Iya, apakah prosedur teks itu cukup dengan langkah-langkah saja? Tidak, ya, karena di situ nanti ada unsur kebahasaan yang digunakan. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, guys, dengan seksama coba diperhatikan video prosedur teksnya ya. I'm going to tell you about prosedur text. Have you ever heard about this text before? So students, like always, before we start the study, I want you to prepare yourself. Please prepare your books, prepare your pen and everything. Take note in every single little thing that you get from these videos. So now, are you ready to study with me? Well, students, today's meanings are definition, examples, social function, theory structures, and language features. We will learn it together, and I hope you enjoy it, guys. Untuk definisi dari prosedur teks, perhatikan dari kata yang saya garis bawahi. A text that explain how to do or how to make something step by step. Jadi, prosedur teks itu merupakan teks yang menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu secara setahap demi setahap. How to do or how to make step by step. And why do we need to learn about prosedur text? Tujuan dari kita mempelajari prosedur text is to be able to tell someone to make or do something in sequence. Jadi alasan kita mempelajari prosedur text ini supaya kita bisa memberitahu seseorang bagaimana caranya membuat sesuatu atau melakukan sesuatu secara kronologikal. Well, now move to generic structure. Ketika kita ingin membuat prosedur teks, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah title atau goal. Ini merupakan judul dan juga tujuan dari pembuatan prosedur teks. Yang kedua itu ada materials, berisi alat atau bahan yang dibutuhkan ketika kita membuat prosedur teks. Dan yang ketiga adalah steps, yaitu langkah-langkah dalam melaksanakan prosedur teks tersebut. Jadi langkah-langkahnya pun harus disusun dari yang pertama sampai terakhir. Now we move to language features dari prosedur teks. Dalam membuat prosedur teks ada beberapa language features yang harus diperhatikan. Kalian bisa stop video ini dulu untuk membuat catatan di buku kalian. Ada beberapa hal seperti using adverbial of sequence, using command, using adverbial of time, dan tentunya menggunakan simple present tense. Kalian harus mengingat ini ya. Well, ini adalah contoh dari prosedur text. How to make avocado juice. Jadi dari title-nya saja kita tahu bahwa teks ini akan memberitahu kita tentang bagaimana cara membuat avocado juice. Move to materials. Di dalam menulis materials, kamu harus menuliskan semua hal yang kamu butuhkan dalam membuat
sesuatu tersebut. Dan dalam hal ini membuat avocado juice, jadi semua hal yang dilibatkan atau dibutuhkan dalam membuat avocado juice harus kamu tulis di bagian materials. Materials berarti bahan yang dibutuhkan, sedangkan tools adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan atau membuat hal tersebut. Dalam membuat avocado juice, alat-alatnya yang dibutuhkan adalah blender, drinking glass, knife, and metal spoon. Glass we have step. First, cut the avocado, then put the avocado in a blender. Add some sugar, next add water or milk, then go with milk, and so on and so forth. Dalam membuat steps di bagian prosedur teks, kamu harus menuliskan langkah-langkahnya secara detail dan secara urut dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Kamu juga harus mendeskripsikannya secara jelas sehingga pembaca atau pendengar mengerti bagaimana langkah-langkah yang harus mereka lakukan. It's time for quiz. Now, please make your own procedure text. Sekarang silakan kamu membuat procedure text kamu sendiri. Tulis goalnya, materials, and tools-nya, dan juga steps-nya. Kalian bisa membuat procedure text tentang makanan, minuman, cara membuat akun TikTok, cara membuat akun Instagram, or so on and so forth. Sekreatif mungkin. Silakan dikerjakan lalu tulis di kolom komentar. Oke, that's all ya. Kalian sudah melihat tadi penjelasan prosedur teks ya. Oke, dari mulai step ya, dari goals, kemudian juga ada material yang disebutkan ya. Oke, jadi terlihat dari sini ya, apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Mila, please. Tujuan pembelajaran kita ada dua, yaitu peserta didik dapat mendefinisikan, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari prosedur teks. Kedua, peserta didik dapat menerapkan prosedur teks dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke. Iya, itu dia tadi ya yang sudah dibacakan Mila. Tujuan pembelajaran kita ada dua ya. Jadi kalian tentunya mampu untuk mendefinisikan mulai dari fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan. Bukan hanya saja mendefinisikan, tapi kita nanti akan let's try analyze ya, akan coba menganalisis. Setelah itu tentunya prosedur teks berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana nanti kita bisa menerapkannya di kehidupan kita. Oke? Gimana kalau kita sedikit ice breaking biar tambah semangat? Ya, karena ada materi yang sedang menunggu setelah ini ya. Oke, coba semuanya stand up please. Oke ya, jadi hitung-hitung ini seperti senam pagi ya, karena udah kebanyakan duduk. Tahu ya semua gerakan penguin gimana ya? Tahu ya? Oke, kita ikuti ya bagaimana yang di video ya. Are you ready guys? Ready. Oke, good. Ayo Jeffrey, pasti ya.
Pusing ya. Oke. Oke, how do you feel? Gimana perasaannya semua anak-anakku? Iya, ya sering-sering ya goyang kayak gitu ya, biar semangat. Namanya adalah gerakan iya, penguin. Oke, coba sekarang I'm going to show you. Ya, ini ada studi kasus ya. Kalau dilihat itu gambar apa? Mesin ATM. Oke, mesin ATM. Ada pertanyaan di situ? Iya. Apa yang ditanyakan? Iya. Kalian punya ATM nggak sih semua? Enggak. Yang punya? Ada ya? Mama. Ya, oke. Masa iya sih nggak punya ATM? Jadi kalau narik itu BPJS uang PIP dari mana? Narik uang PIP dari mana kalau bukan dari ATM? Oh, Elsa dia yang nggak dapat ya. Oke, jadi semua nih nggak punya ATM. Oke, Intan? Oke, jadi kalian bakal punya nanti yang namanya ATM ya. Oke, biasanya ATM itu memang dimiliki oleh orang-orang yang memang punya berkepentingan untuk mengirim uang dan tarik uang dari mesin ATM ya. Oke, nah sebelum punya ATM ya kalian juga harus ini menyiapkan diri kalian. Ketika nanti punya ATM, bagaimana kalian bisa menerapkan instruksi menggunakan ATM ya. Oke, jadi nggak tahu ya bagaimana cara menarik ATM ya? Belum ya? Oke. It's okay. Nah, di sini nanti Miss Laras akan menyediakan ya instruksi bagaimana cara menggunakan ATM. Ya, how to use ATM. Oke, bagaimana cara menggunakan ATM? Jadi nanti kalian di sini dari teks tersebut kalian akan menganalisis ya, dan kita akan membuat kelompok belajar, lalu yang terakhir adalah kita akan mengevaluasi hasil presentasinya. Jadi nanti kalian setelah menganalisis teks tersebut, nanti masing-masing kelompok perwakilan akan ini ya presentasi ke depan ya. Kalian di sini kan sudah duduk berkelompok ya. Nah, jadi sekarang kita akan menganalisis tentang kasus ini. Bagaimana cara kita menarik uang dari mesin ATM menggunakan kartu ATM. Di sini ada modul tentang prosedur teks dan juga di sini ada teks ya, how to use ATM yang harus kalian analyze. Oke? Terikut. Ini karena lebih.
Okay, guys, finish? Okay, good. Give applause for us. Okay ya. It's time to presentation in front of class. Jadi satu orang perwakilan dari kelompok silakan ya untuk mempresentasikan hasil diskusnya tadi. Oke, from group 1. Mila ya. Oke, Mila. Oke guys, kita sama-sama ya sudah melakukan presentasi masing-masing grup, bagus sekali hasil diskusinya ya. Sekarang kita coba untuk mengevaluasi kembali ya apa-apa saja tadi yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya ya kita akan mengerjakan sama-sama LKPD yang akan saya bagikan ya. Oke. Oke, kalian boleh berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Oke, I give you 15 minutes ya to finish that, oke? Pembelajaran kita hari ini sudah selesai, tapi sebelum kita tutup ya, sama-sama kita menyimpulkan dari pembelajaran prosedur hari ini. Oke, siapa yang bisa menjawab kesimpulan dari pertanyaan tersebut? Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Oke, Aini ya. Oke. Kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari ini adalah kita jadi tahu apa itu prosedur teks, goals, material, dan cara-cara yang membuatnya. Iya. Juga kita dapat mengetahui bagaimana cara membuat mie goreng, jus alpukat, dan yang lainnya. Oke. Sesuai dengan instruksi. Iya, bagus sekali ya Aini. Oke, lalu kesimpulan kedua ya, menurut kamu, ya menurut kalian apa saja sih manfaat kita setelah mempelajari prosedur teks? Siapa yang mau menjawab? Oke, Aminah. Menurut saya, manfaat dalam mempelajari prosedur teks yaitu kita dapat mengetahui cara membuat sesuatu dengan mengikuti struktur dari prosedur teks dan kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Oke, bagus sekali. Give applause for Aminah and Aini. Oke guys, ya, thanks for your attention especially today, dan remember ya, untuk next week, minggu depan, kita akan sama-sama membuat teks prosedur ya. Oke, ya, jadi kalian nanti bisa belajar mandiri juga di rumah ya, mencari informasi-informasi lebih tentang prosedur teks. Oke, any question? Ada